boleh berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut amal soleh. Allahumma inni atawassalu ilaika bi'a'malina soleh. Kami bertawassul kepadamu dengan amal soleh. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku, hampir kami berzina, tiba-tiba datang rasa takut, tak jadi aku buat dosa. Kalau memang ini bisa aku jadikan tawassul, bukakan pintu terbuka. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui sahabat Nabi Salman bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi SAW, dari Nabi SAW. Hadis nomor 332. Qala, Nabi bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang kamu berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, berbuka puasalah dengan tamr, kurma. Kenapa berbuka puasa dengan kurma? Karena badan kita dari pagi kekurangan kalori. Orang yang kurang kalori badannya lemah, maka paling bagus dia makan yang lembut-lembut, yang lunak-lunak, kurma masak. Jangan langsung musangking. Anak yang baru lahir namanya Abdullah, nama ayahnya Zubair ibn al-Awwam, nama emaknya Asma binti Abi Bakar. Anak pertama yang lahir di Madinah sesudah hijrah, dibawakan ke Nabi, dikunyahkan Nabi kurma, cairan kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, anak yang baru lahir tadi kedinginan, supaya badannya hangat, dimasukkan manisan, itulah dia kurma. Jangan langsung dikasih bandrek susu. Jadi anak yang baru lahir pun bagus pakai itu. Yang baru buka puasa pun memang bagus. Beda kurma zaman dulu sama sekarang. Dulu kurma itu makanan pokok. Sekarang kurma jadi cemilan. Jadi zaman dulu makanan pokok itu zaman Nabi 4. Yang pertama kurma, yang kedua gandum, yang ketiga anggur kecil sebesar kelingking dijemur kering, kita menyebutnya kismis, orang Arab menyebutnya zabib. Yang keempat susu kambing yang dijemur dikeringkan, kita menyebutnya mentega. Itulah makanan pokok mereka. Sekarang berubah, makanan pokok orang sekarang adalah nasi. Dan nasi mengandung gula, mengandung karbohidrat. Akhirnya sekarang orang tidak lagi makan nasi, makan sayur, makan buah, makan ikan. Diet karbo. Tidak boleh makan karbohidrat. Jadi banyak orang-orang tua sekarang dilarang anaknya makan nasi. Jangan makan nasi, mak. Jangan makan nasi, ya. Kata mak sama ayahnya, dulu kami makan tiwul zaman PKI. Sekarang udah ada duit sedikit, kau larang pula makan nasi. Gara-gara takut gulanya naik, takut karbohidrat, gemuk, dan lain sebagainya. Jadi bagus makan kurma. Allah bisa karena biasa.
Dulu menunggu kurma ini menunggu jamaah haji pulang. Jadi sempat merasakan masa susah dapat kurma ini. Sekarang kurma berserak-serak, kurma impor. Zaman sudah berubah, jadi bagus anak-anak kita dibiasakan makan kurma. Fa innahu barakatan, karena sesungguhnya kurma itu ada barokah. Barokah, ada tempat yang barokah. Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah ya beruku, artinya onta yang berdiri turun ke bawah, itu barokah. Onta berdiri waktu dia turun ke bawah itu. Kalau binatang turun, apa bahasa kita, bahasa Indonesia? Bersimpu. Bersimpu orang biasanya. Binatang bersimpu jadi-jadian ya. Saya belum dapat lagi bahasa padanannya. Kalau bahasa Arab ada, la yaburuku ahadukum kama yaburukul ibilu. Janganlah kamu turun macam turunnya onta. Hadis tentang larangan sujud tangan duluan. Karena onta itu waktu turun dia duluan. Mana udah ada onta bertangan? Duluan kaki depan. Jadi kita waktu mau sujud itu lutut dulu. Habis lutut baru tangan. Karena setelah ditengok-tengok onta itu kaki depan duluan baru kaki belakang. Kata Nabi jangan. La ya buruku. Jadi barokah ya buruku artinya unta turun. Apa hubungan barokah dengan unta? Misalnya kita sama-sama beli rumah di sini. Sama-sama beli rumah tipe 36 di Jalan Kamboja di samping Masjid Al-Musalla Al-Hijrah. Sama, dekat-dekatan rumah kita. Satu blok, satu jalur, satu perumahan, satu developer, satu harga. Datang unta, tiba-tiba turun ke rumah saya. Maka yang barokah itu rumah saya. Kenapa barokah? Karena ada unta. Saya dapat hewan tunggangan unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta, saya dapat daging unta, saya dapat tulang unta, saya dapat susu unta, saya dapat kencing unta. Maka tanah saya itu disebut dengan barokah. Kalau bahasa Arab, bahasa yang selalu dipakai ziyadatul khair, ada kelebihan. Kalau bahasa orang Melayu, betuah. Betuah itu padanan yang mendekati barokah. Anak saya ini betuah nih Pak Ustaz. Sejak dia ini lahirlah agak bertambah rezeki kami sedikit. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man, good luck, good so, beruntung, good baik, luck beruntung, wish me luck, wish doakan me saya luck beruntung. Jadi merek rokok. Jangan dipotong pula jadi iklan. Luck, L-U-C-K, luck. Lucky man, orang yang selalu beruntung. Dalam cerita orang Melayu yang selalu beruntung aja, Pak Belanang. Ta'innahu barakatan. Jadi ada buah yang berkah, buah kurma. Belum ada lagi berita si Anu makan kurma naik kolesterol. Nah, si Anu makan kurma naik darah tinggi. Nah. Tapi kalau si Anu makan kurma kemarin habis itu kunang-kunang mati. Ada. Ada kurma. Tapi katanya kurma itu bisa juga naikkan darah tinggi Pak Ustaz. Belum ada kan kita dengar berita lagi. Rupanya kurma mejol dari Amerika. 1 onnya 100.000, sekilo 1 juta, diletakkan di ruang tamu. Agak banyak tamu itu sedikit ngambil, itu mau naik darah tinggi. Wow, aku aja tengok punya ya. Itu maka jarang diletakkan orang kurma mejo.
yang diletakkan orang kurma sekali, kurma biasa. Apal kita segini itu yang kita tengok kan. Nah, di kurma. Fa illam yajid tamran, kalau dia tidak dapat kurma, tak ada kurma, falma, maka berbukalah dengan air. Kenapa? Ususnya sudah 13 jam tak ada masuk makanan berat. Jadi waktu masuk kurma yang lembut manis itu, usus itu latihan. Macam orang mau main bola, lari tipis-tipis, pemanasan. Air masuk, segar lah dia. Tapi jangan air dingin, masuk air es. Bayangkanlah knalpot biker subuhan, baru panas-panas, siramkan air dingin ke knalpot, letup dia. Usus yang tidak masuk makanan dari pagi, siang, sore, tiba-tiba dimasukkan langsung es cincau, santannya di situ, gulanya di situ. Nah, kalau masuk air putih, air swamp, bahasa Inggrisnya warm water, global warming, pemanasan global. Warm water, bahasa Melayunya suam-suam kuku, air suam-suam kuku, itu bagus, minum air hangat. Saya jumpa orang tua umur 80-an, 90. Apalah minuman Bapak? Air hangat kuku Pak Ustaz. Saya kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin minum air hangat. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis minum dingin. Karena tak ada jadwal ceramah. Kalau ceramah saya minum air dingin, hilang suara saya. Tak kuat. Tapi ada ustadz yang minum air dingin di atas meja itu air es. Almarhum Ustadz Ferry Ilham. Kalau dia ceramah mesti ada Allahumma firlahu warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelas saya musik. Falma'u air fa innahu tahurun, karena air itu suci. Rupanya makanan yang lain tak suci. Durian suci, rambutan suci. Kenapa tahur di situ? Suci dari unsur-unsur penyebab penyakit. Gula, diabetes, kolesterol. Kolesterol ada dalam 3: daging merah, seafood, dan jeroan, usus, bagian-bagian dalam. Nah, itu yang paling bagus. Saya kalau jumpa orang tua, pertama saya tanya, apa makanan Bapak? 70, 80, 90. Jumpa orang 85. Kata dia, saya Pak Ustadz, sayur bening-bening, sayur katu, pucuk ubi, bayam, bening tak pakai minyak, bawang, cabai, tomat, bawang putih, jahe, kasih air, masukkan. Dan ikannya tidak digoreng, dibakar. Itu masuk, saya suka. Jadi goreng minyaknya udah dipakai pula 2-3 kali, minyak jelantah. Kemudian santan. Saya dulu kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pagi-pagi masuk dosen, profesor. Tak ada angin, tak ada hujan. Seandainya saya jadi menteri besar, seandainya saya jadi Perdana Menteri, kata dia, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong semua batang kelapa. Lalu pun terkejut. Rupanya baru balik dari rumah sakit. Kata dokter, kolesterol tinggi. Sebab apa? Santan. Air putih, tahur. Kenapa suci? Tak ada mengandung unsur penyakit. Tapi ternyata rupanya air putih sekarang pun tidak tahur. Kita letakkan air di gelas, biarkan agak beberapa hari, itu bibir gelas itu kelilingnya kuping. Dan sebagian sumur, khususnya di tempat kita di Limau Panjang ini, kalau diletakkan beberapa hari, minyak naik ke atas. Karena di bawah ini rupanya
endapan kayu hutan-hutan yang mengendap beberapa ribu tahun yang lalu itu menggumpal di bawah menjadi apa namanya, gambut. Gambut itu tidak bisa dibuat. Di gurun pasir tak ada gambut karena tak ada hutan. Sedangkan kita ini dulu hutan. Kok tahu Ustaz hutan? Ya namanya rimau panjang. Hutan. Jadi kayu itu tumbang membusuk. Itulah dia menjadi gambut. Hutan gambut terbesar di dunia ada di Riau, biosfer 700.000 hektar. Datang orang barat, PBB, naik pesawat, naik helikopter, ditengoknya hutan gambut, difotonya. 700.000 hektar, tidak boleh dibangun apa-apa karena ini hutan gambut, kata dia. Dia tak tahu di dalam itu ada manusia. Nama daerahnya Bagan Beniung. Seluruhnya orang pindah. Orang udah beranak cucu, anak pindah di situ. Mana bisa nyuruh orang pindah? Mereka bertahan di situ. Tapi tak ada bangunan, tak boleh ada sekolah. Masuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sudah 3 tahun berdiri, anak sudah hafal Al-Quran. Kok bisa kalian buat bangunan? Buat bangunan kayu. Kata dia tak boleh beton, kayu banyak, buat kayu. Susahnya. Yang penting mau. Tahur suci. Kenapa air ini kalau dimasukkan ke botol sekian hari kuning, busuk? Tapi kenapa ada air yang diletakkan di dalam botol, diletakkan di depan ruko, kena matahari berbulan-bulan, bertahun kok tak busuk? Berarti airnya ada sesuatu. Airnya sudah dicampur pakai bahan kimia. Maka saya tanya dokter, apa yang paling bagus diminum zaman sekarang nih Pak Dokter? Air sumur yang dimasak Pak Ustaz. Balik lagi zaman kecil dulu abang masak air. Kan belakangannya aja air galon-galon. Dulu di kampung air sumur dimasukkan ke dalam ceret, masuk ke dalam dandang, dimasak. Saya Pak Ustaz, kata Pak Dokter, di rumah saya air sumur bor yang masuk ke dalam, karena kalau ini campur kaporit, ini campur pemutih, diminum sekarang, nanti 10-20 tahun akan datang baru kena ke buah pinggang, kena ke darah, kena ke daging. Efeknya secara simpelnya segini, kita makan pisang, kulit pisangnya kita buang ke tanah. Setelah 2-3 hari kulit pisangnya seminggu, sebulan hancur, menyatu dengan tanah. Tapi kalau kita minum pakai botol plastik kita buang ke tanah, 100 tahun botol tak hancur. Tidak bisa didaur ulang. Tanah tak sanggup mengunyah botol itu. Begitulah lebih kurang kalau bahan asing masuk ke badan kita. Masuk pisang, ya hancur dia. Sebagian jadi darah, jadi daging, jadi sampah, hilang. Tapi kalau masuk bahan plastik ke badan kita, dia jadi penyakit. Jadi kanker, jadi tumor, jadi kista, jadi macam-macam. Jangan makan yang aneh-aneh. Kalau memang mau makan ayam, potong ayam, goreng ayam, makan ayam. Kalau memang mau makan kambing, potong kambing, goreng kambing, gulai kambing, makan kambing. Jangan makan tepung rasa ayam, makan tepung rasa kambing. Tak ada ayamnya, tak ada kambingnya. Kambing pun heran nengok tepung itu. Kok macam aku gitu deh. Dia hanya perasa. Rasa-rasa ayam, rasa-rasa kambing yang diolah lalu dimakan oleh anak kita. Anak kecil SD sudah kena diabetes. Anak kecil SD udah kena. Jadi dunia ini rusak. Maka jangan. Saya makan mie ayam, makan sate, makan soto, tidak pakai saus, tidak pakai kecap. Itu kan lagu abang tukang bakso. Karena saus bukan cabai, bukan bawang, bukan tomat, tepung yang dicampur bahan kimia pakai perasa.
rasa-rasa bawang, rasa-rasa tomat, padahal tidak ada. Hati-hati anak-anak kita. Paling bagus adalah air putih. Fa'innahu tahurun. Kalau mau makan, makan. Saya tidak makan olahan. Saya kalau makan ayam, berdaging, makan daging. Wa qala, Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma satu. Sadaqatun, cuma dapat sedekah. Sedekah diambil dari kata sadaqah. Sadaqallahul azim. Sedekah artinya berarti sedekah benar. Benar. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu cakap itu benar atau tak benar? Pasti ada sedekah. Benar tak cakap ini? Mana buktinya? Buktinya sedekah. Pakai alif. Sedekah. Apa dia? Mahar. Datang laki-laki, kupinang kau adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Betul tak cakap laki-laki? Kalau memang betul, berarti dia datang bawa sedekah. Sedekah artinya mahar. Kalau cuma datang bawa mawar, belum sedekah. Bawa mahar. Sedekah. Bukti. Kalau memang betul bukti percaya sama Allah, mana buktinya? Sedekah. Bayar sedekah. Itulah bukti. As-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Sedekah. Wa 'ala dzir rahimi. Tapi kalau bersedekah kepada zi punya rahim, yang punya hubungan rahim. Yang punya hubungan rahim. Saya dengan adik saya punya hubungan rahim. Karena saya dari rahim emak saya, dia pun dari rahim, satu rahim. Lalu saya punya anak, namanya Mizian Hazik Abdillah. Adik saya ini punya anak, namanya Maulana Habibi Abdillah. Sama-sama Abdillah itu namanya. Mereka ini pun juga zirahim. Karena nenek mereka satu. Mak mereka lain, ayah mereka lain, nenek mereka satu. Nah, ini orang yang punya hubungan rahim ini disebut dengan zirahim. Maka istilahnya disebut dengan silatu, yang ada hubungan rahim. Silatu. Biasakan untuk menulis tarombo, silsilah nasab. Saya di rumah almarhumah emak saya buat sebesar pintu cetak. Syekh Abdurrahman atau emak saya punya anak pertama Siti Fatimah, adiknya Siti Rukiah. Dari jalur ini Siti Aminah, adiknya Syekh Muhammad Ali, adiknya Siti Hadiah. Dari jalur ini ada lagi anaknya Abdul Latif. Yang ini dia punya anak lagi ke bawah, punya anak, yang ini punya cucu. Jadi ketika Idul Fitri, Idul Adha, acara kenduri, cucu-cucu itu dites, ditanya, apa hubungan kau sama dia? Apa ya? Bisa dia jawab, baru THR keluar. Jadi dia sebelum datang tuh udah mikir dulu. Nah, sekarang banyak anak-anak tak tahu, pas ditanya, itu siapa? Entah, sering datang ke rumah ayahnya. Tak tahu dia urutan nasab jalur ini, tak tahu. Kalau saya dulu, memang almarhumah emak saya suka bercerita. Kau sama ini nenek kalian adik-beradik, kau sama ini atuk adik-beradik, kau sama ini dua sangkutan dari ayahnya begini, dari emaknya begini. Jadi memang ibu perlu bercerita. Laki-laki tak bercerita. Kalau kita laki-laki malas bercerita, tulis, gambar, print, apalagi zaman sekarang mudah, bawakan ke warnet, ke tempat orang yang paham, nanti dicetak banner, tempel, supaya anak-anak kita tahu zirahim, yang punya hubungan silaturahim. Kalau kita kasih hanya kepada orang miskin, nilainya cuma satu.
Tapi kalau kita kasih kepada orang yang ada hubungan rahim, sintani, dia punya nilai dua. Yang pertama, sodaqatun, sodaqah. Yang kedua, silatun, ada hubungan rapat lagi, silaturahim. Makanya daging kurban itu cara pembagiannya pertama, fakulu minha, bagianlah, makanlah sebagiannya. Makanlah sebagiannya maksudnya akala min kabidi udhiyatihi, setelah disembelih ambil hatinya sesuap, cuci, kasih limau, garam, bakar, makan. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir semua. Itu the best, yang paling bagus. Tapi ada versi yang kedua, sulus, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Kenapa jiran kerabat dapat padahal mereka mampu? Kita kasih dia daging, dia tiap hari makan daging. Kita yang makan daging setahun 2 kali, dia tiap hari makan daging. Kenapa kita kasih lagi? Begitu datang 1 bungkus 2 bungkus dari Pak Pulan, oh, dekat mereka, silaturahmi. Ya, kita ucapkan salam, tak menjawab. Kirim WA, tak membalas. Kirim ucapan selamat Idul Adha, tak juga ada respon. Kirim daging, baru senyum sedikit. Pas dapat daging, agak senyum dia kalau jumpa. Depannya 1 kilo. Kalau 2 kilo agak lebar senyumnya sedikit. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadisnya level hasan, sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak ada syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah, tidak ada illat, sababun hafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, ada sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Cukup 5 syarat, hadisnya sahih. Tapi kalau kurang sedikit, sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Kenanya di pasal 3 ini, riwayatnya khafifun, dhabitnya agak kurang. Suruh dia menghafal 100 hadis, yang bisa di store-nya cuma 75. Ini hasan. Jadi itu kata dosen kami dulu. Kalau 175 yang dia bisa ingat, hasan. Menghafal 100, tinggal 5, dhaif. Dihafal 100, hilang semuanya. Keluar pula hadis yang tak ada dalam hadis. Maudhu, hadis palsu. Rawahu Tirmidzi hadisul hasan. Sepakat ulama, hadis hasan layak dijadikan dalil hukum, dalil amal. Soalnya dengan hasan tak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf hadis dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqan minan nar, dhaif. Allahumma laka sumtu, dhaif. Dhahaba dhama'u wa badallatil uruq wa thabatal ajru, dhaif. Utlubil ilma walau bis-sin, dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, dhaif. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat 5. 1, bukan dalil akidah. 2, bukan dalil hukum fikih halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, motivasi beramal, fadail amal. Misalnya antum diminta nanti memberikan pembekalan kepada anak-anak tamat SMA supaya mau kuliah. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datang salah satu anak di situ yang sudah mulai suka ngaji-ngaji.
Dhaif itu Ustaz. Memang betul hadis itu dhaif, tapi dia cukup 5 syarat, bukan masalah akidah, bukan masalah fikih. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih tentang menuntut ilmu dan dia untuk motivasi beramal. Jawab, jangan kita waktu dibantah anak-anak gitu kita marah. Itu mematikan kreativitas dia. Dia anak-anak baru belajar, dia suka dialog, dia mau menengok ada tak dari lain. Atau kita marah, alah kau berapa kitab yang kau baca? Kita pun berapa kali lah yang kita baca banyak. Macam banyak aja bacaan kita. Jawab dengan baik supaya dia tahu, oh ternyata boleh. Selama ini hanya dia buka satu web. 333. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar, bukan nama. Nama dia siapa? Abdullah. Wa an ibni Abbas, Ibnu Abbas, bukan nama, anak Abbas. Siapa nama dia? Abdullah bin Abbas. Wa an ibni Amr bin Mas'ud, anak ibni Amr bin Abdullah bin Umar bin Al-As. Nama dia Abdullah. Wa an Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam level ini. Karena ini level anak-anak sebaya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini seumuran, satu level. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk. Abdullah bin Mas'ud sebaya ayah mereka. Tapi karena kita hidupnya sekarang, bayangan kita sahabat Nabi ini seumuran semua. Tidak, tak seumur mereka ya. Waktu Nabi meninggal, umurnya 63 tahun. Jarak antara Nabi dengan Umar 2 tahun. Lebih tua Nabi. Berapakah umur Umar bin Khattab waktu Nabi Muhammad meninggal? 61 tahun. Jarak Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Berapakah umur Ali waktu Nabi meninggal? 33. Jadi jangan bayangkan Ali dengan Abu Bakar sebaya. Abu Bakar 61, Ali 33. Abdullah bin Abbas waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Abu Bakar 61, Ali 33, Abdullah bin Abbas 15. Anas bin Malik 20 tahun. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis ini yang mudah-mudahan. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah 30-an. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis yang mudah-mudah itu. Jadi jangan bayangkan yang sahabat Nabi itu tua-tua semua, anak-anak. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kanat tahti imra'atan, saya punya istri. Begitu cara menerjemahkannya. Tahti di bawah saya, imra'atan, saya punya istri. Wa kuntu uhibbuha, dan saya mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha, tapi ayah saya enggak suka sama dia. Faqala li, kata ayah saya, talliqha, ceraikan istrimu. Apa itu? Saya tak mau mengikut ayah saya karena saya cinta. Fa'ata Umarun Nabiyya, lalu ayah saya Umar datang menjumpai Nabi. Maka fadzakara dzalik, dia menceritakan itu. Faqala Nabi berkata, talliqha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceraikan dia. Jadi yang diikut itu cakap anaknya atau cakap bapaknya? Cakap bapaknya. Misalnya ayah antum bilang sama antum, aku tak suka aku nengok bini kau itu. Ceraikanlah bini kau itu. Terus antum ceraikan atau tidak? Berdasarkan hadis.
Antum ceraikan, karena Umar menyuruh Abdullah bin Umar. Tengok dulu kronologis ini. Boleh kalau sebabnya sebab agama. Kalau sebabnya sebab aku tak suka tengok bini kau itu. Sebabnya apa dulu? Tanya dia, kenapa ayah tak suka? Karena kasar kali cakapnya, tersinggung perasaan. Tapi kalau sebabnya karena yang bukan agama, bukan melanggar aturan syariat Islam, aku tak suka sama bini kau itu. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Jatuh kali derajat kita. Setiap pertemuan orang tuh semua emas, kita tulang semua. Itu tak bisa. Makanya dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, hakim baru bisa menjatuhkan kalau sebabnya adalah sebab agama. Begitu juga masalah perwalian. Ada anak gadis, dia mau nikah, bapaknya tak mau aku mewalikan kau, sampai mati kau tak akan nikah sama dia. Ini buntu, deadlock, nanti anak ini bisa lari. Maka kompilasi hukum Islam Indonesia, tengok bapaknya itu menolak karena sebab agama atau tidak. Kalau bapaknya menolak hanya karena faktor suku, hakim mengabulkan permintaan, maka anaknya bisa menikah dengan wali apa? Ayah tak setuju, kakeknya masih hidup, kakek tak ada, abang. Maka hakim mengeluarkan, dengan ini perwalian berpindah dari ayah ke abang, bisa. Kalau sebabnya bukan itu. Tapi kalau dia tidak setuju, aku tak setuju kau nikah dengan itu. Kenapa? Karena dia tak sembahyang. Maka yang menang bapaknya. Tak bisa model cinta-cinta. Cuma cinta sama babi hutan. Dalam kasus ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau maka tidak bisa hadis itu dibaca bulat-bulat, tengok dulu. Kalau dia terkait dengan masalah melanggar syariat baru bisa. Tapi kalau tidak maka tidak bisa. Di mana ada hadis ini? Rawahu Abu Dawud, ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun sahih. Problem ini istilah. Ini istilah ini yang mempopulerkannya Imam Tirmidzi. Imam-imam yang lain tak ada. Kalau hasan ya hasan. Kalau sahih ya sahih. Kok bisa pula digabungkan ini hadis hasan sahih? Maka kata ulama, sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada huruf wa. Hasanun wa sahih. Hadis ini ternyata punya dua sanad. Satu sanadnya hasan, satu sanadnya sahih. Yang satu riwayatnya tamam mutlaq, ingatannya full kuat 100%. Yang satu lagi 75%. Maka disebut hadithun hasanun wa sahih. Pendapat kedua, antara hasan dan sahih itu ada kata au. Au artinya atau. Riwayatnya satu, sanadnya satu. Tapi ulama jarah wa ta'dil, ulama yang khusus mengkritisi hafalan dan kemampuan periwayat hadis itu ikhtilaf mereka. Kelompok ini mengatakan dia ini orangnya tamam, hafalannya kuat. Yang kelompok ini mengatakan dia ini orangnya khafifun, kurang ingatan. Maka disebutlah hadis itu hasanun au sahih. Hasan atau sahih. Ikhtilaf pada satu rawi disebut dengan hasanun au sahih. Kalau sanadnya dua disebut hasanun wa sahih. 334 wa an Abi Darda, di antara sahabat Nabi yang hidupnya kaya, duitnya banyak, melimpah, Utsman bin Affan. Duitnya kaya, melimpah ruah, Abdurrahman bin Auf.
8 miliar dolar, 8 miliar Saudi, 4 miliar Saudi. Yang terakhir ada orang Saudi ngitung 8 miliar Saudi kali 4.000 rupiah. 8 miliar kali 4.000 rupiah berapa? 32 triliun. Aja Abdurrahman bin Auf. Tapi ada sahabat Nabi yang tak ada apa-apanya. Abu Darda ini orang. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu susah semua atau kaya semua. Ada Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan Nabi. Sa'ad, kau dari Madinah. Abdurrahman, kau dari Makkah. Saudara. Yang ini kaya, disaudarakan. Memang enaknya bersaudara ini sama-sama kaya. Makanya ada pepatah, sayang ayah, sayang emak sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Ada berada itu maksudnya ada dia, ada kita, baru enak bersaudara. Kita naik kap 70, dia naik Harley, udah tak enak bersaudara. Ustaz kok tahu? Waktu saya di Batam itu saya kan naik kap 70. Tengok kanan, yang kiri agak lain rasanya. Saya gas aja. Dari masjid itu sampai ke tepi pantai, kami pun makan, tak ada ganti gigi selama di jalan. Kemarin jumpa Bang Doli, orang Harley yang di Batam, jumpa di Medan semalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, kenapa? Gym kap 70 yang saya tak hidup sama sekali. Masa Bang? Iya. Tapi jadi juga lah, husnul khotimah deh. Perjalanan terakhirnya sejak itu. Artinya kalau kita udah tua nggak usah dipaksakan. Akhirnya gym. Tak hidup mesin itu. Disimpan orang tuh jadi kenang-kenang. Rasa nggak enak pula, saya rasa bersalah saya. Judulnya Kap 70 terjebak di dalam hari. Anna rajulan atab, ada seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, innali imra'atan, saya punya bini, wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, mak saya menyuruhkan saya menceraikan dia. Faqala, sami'tu Rasulullah SAW, aku dengar Nabi bersabda, al-walidu, orang tua, mak atau ayah, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta, kalau engkau mau masuk surga, fa adhi' dzalikal bab, sia-siakan pintu itu, awihfazhu, atau jaga. Antum menyia-nyiakan pintu itu atau menjaga pintu itu? Apa pelajaran dari sini? Abu Darda tidak menjawab menurut saya, tapi dia menjawab menurut Nabi. Maka kalau saya ditanya, belum pernah saya jawab menurut saya, menurut Al-Quran, menurut hadis, tapi seringnya menurut mazhab. Karena menurut Quran, menurut hadis belum tentu benar. Quran hadis belum tentu benar, belum tentu benar paham saya terhadap ayat itu. Ayatnya betul, hadisnya betul, tapi paham saya belum tentu betul. Boleh jadi hadisnya sahih, tapi hadisnya sudah mansukh. Bisa jadi hadisnya sahih, rupanya hadisnya adalah hadis khas yang mengkhususkan hadis yang umum. Bisa jadi hadisnya sahih, tapi hadisnya marjuh. Jadi kalau ada orang mengatakan mari ke Quran dan Sunnah, kalimatnya betul, tapi maknanya batil. Batil, betul-betul batil.
Maka yang paling selamat adalah mengikut ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka saya kalau ditanya, Ustaz, ini hari Jumat, kebetulan Idul Adha. Kami pagi itu sudah sholat Idul Adha. Apakah masih wajib sholat Jumat? Bunyi hadisnya, faman syaa falyujammi. Siapa yang mau menggabungkan, maksudnya udah sholat Idul Adha cukup, tak perlu lagi sholat Jumat. Hadisnya sahih, tapi kalau diambil hadis itu bulat-bulat bisa salah. Kenapa hadis itu tak bisa diambil bulat-bulat? Karena zaman dulu masjid jami yang ada sholat Jumatnya cuma Masjid Nabawi. Sedangkan orang dari Bawadi, dari kampung, dari lembah, naik unta, naik keledai, sholat Idul Adha pagi berkumpul. Habis itu sholat Jumat, nunggu dia satu hari. Maka kata Nabi, kalau kalian sudah kumpul sholat Idul Adha pagi, nanti Jumatnya ganti zuhur saja. Konteks di waktu itu betul. Kita sekarang di Jalan Rimba Panjangnya aja ada berapa Jumat? 2. Sebelah kiri, sebelah kanan. Lalu kemudian dipakai hadis itu. Pas hari Jumat ditanya, kau tak sholat Jumat? Faman syaa falyujammi. Dek male orang. Khutbah ada, zikir ada, sholat ada, silaturahim ada, masjid dekat. Bukan naik unta, naik kuda, jalan kaki, panas terik. Kalau menurut mazhab Ustaz, mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Sepakat 3 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, setelah sholat Idul Adha pagi tetap wajib sholat Jumat. Yang mengatakan cukup pagi itu aja, nanti dia zuhur, sholat mazhab Hambali. Maka yang heboh di internet mengatakan cukup sholat Idul Adha saja, itu mazhab Hambali. Tapi dia kalah dengan jumhur. Jumhur mayoritas tetap sholat Jumat. Jadi yang malas-malas tak sholat dan hafal hadis. Ayah sama emak itu pintu surga bagian tengah. Kalau pintu samping jauh ke sini, kalau pintu ini jauh kemari. Dia pintu tengah. Ada orang masuk surga karena rajin sholat sunat, babus sholat. Ada yang masuk surga karena tak tinggal puasa sunat, babur rayyan. Ada yang masuk surga karena berdarah-darah, babul jihad. Ada yang masuk surga karena hobi bersedekah, babus sadaqah. Ada yang masuk surga karena mampu menahan marah, babul qaudhimin al-ghaiz. Tapi ada pula pintu tengah. Ini kan istana, sana pengawal, di sana pengawal, di sana pas pampres. Kok bisa masuk ke sini? Ada pintu belakang, ada pintu khusus. Rupanya surga itu ada pintu khusus yang tak masuk dalam 7-8 pintu yang disebutkan dalam hadis. Pintu apa dia? Pintu tengah. Itulah dia pintu melalui orang tua. Saya Pak Ustadz, sholat pun cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa pun cuma Ramadan, sedekah pun cuma zakat, sedekah sedikit-sedikit. Tapi orang tua saya jaga, mungkin kau nanti masuk surga dari pintu tengah. Dan kita termasuk yang masuk surga dari pintu berbakti ke orang tua. 335, kita habiskan satu bab nih supaya teman-teman akan datang pindah bab baru. Habis Idul Adha, habis makan daging, pindah bab baru. Wa anil Barra ibn Azib, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala, dia berkata, al khalatu, kalau saudara ayah ammu, kalau saudara emak khalu. Kaifa haluk ya ammi, berarti saudara ayah. Kaifa haluk ya khali, berarti saudara. Kalau perempuan ammati, kalau saudara ayah, saudara emak khalati. Khalati.
Kalau bahasa Melayu tidak ditengok dari emak atau ayah, tapi ditengok tua atau muda. Kalau Melayu kami, kalau abang ayah uang, kalau adik pakcik. Jadi yang ditengok bukan lagi perempuannya, tapi tua atau muda. Itu beda Arab sama Melayu. Kau Arab atau Melayu? Aku Arab Melayu, Ustaz. Maka kata Nabi, al-khalatu, khalatu, berarti saudara mak atau saudara kakak? Saudara mak. Al-khalatu, saudara mak, adik mak, kakak mak, bimanzilatil sama macam mak. Mak saya dah meninggal, tapi kakak mak saya masih hidup, 90 umurnya. Itulah yang saya jenguk tiap tahun. Setiap mau puasa, hari raya datang. Karena kata Nabi, al-khalatu bimanzilatil. Mak saya dulu, dia jaga. Saya, dia juga jaga. Panjang umur. Dicium tak. Kalau masih ada makcik kalian, mak tak ada, bawakan kain, bawakan minyak wangi. Kalau ada duit, salamkan, cium tangannya. Lalu dia sama macam mak kita. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam, ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, sama macam tadi, hasan sahih. Wa fil babi, dalam bab ini, ahaditsu katsiratun, banyak hadis-hadis tentang silaturahmi. Fi sahih, hadis-hadis sahih semua, masyhurah, populer. Min hadi antaranya hadis ashabil ghar, tentang hadis orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya tertutup, lalu kemudian salah satunya berdoa, aku pernah punya pembantuku tak mengambil gajinya ku belikan ke kambingnya beranak pinak, dia datang lagi, ku kasihkan semuanya. Ya Allah, berkat sedekah ini bukakan pintu gua, terbuka. Yang satu lagi, aku punya emak, punya ayah. Setiap aku pulang bawa susu kambing, anakku menangis, biniku kelaparan, tak ku kasih. Ku tunggu emak ayahku bangun. Setelah bangun baru ku kasih. Kalau memang baktiku ini baik, bukakan pintu gua yang terbuka. Itu hadis tawassul. Boleh berdoa kepada Allah, bertawassul, menyebut amal soleh. Allahumma inni atawassalu ilaika bi'a'malina sholih. Kami bertawassul kepadamu dengan amal soleh. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku, hampir kami berzina, tiba-tiba datang rasa takut, tak jadi aku buat dosa. Kalau memang ini bisa aku jadikan tawassul, bukakan pintu, terbuka. Itu maksudnya hadis ashabil ghar. Wa hadis Juraij, hadis tentang Juraij. Ya Juraij, diam dia. Juraij nama orang ahli ibadah, maknya lewat. Ya Juraij, diam juga dia. Ya Juraij, diam juga dia. Kata maknya, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan dia sebelum matanya menengok wanita dengan susila. Dikabulkan Allah atau tidak? Tiba-tiba ada perempuan hamil, harus ditanya, siapa yang menghamili? Juraij, kata dia. Dipanggil Juraij di sidang, mata Juraij nengok dia, terkabul bahwa pernah biji matanya menengok wanita tersebut. Hancurkan mereka tempat ibadah. Setelah anak lahir, tusuk Juraij, pusar anak. Dan siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, penjaga kambing. Dicium mereka tangan kaki Juraij, dibangunkan mereka tempat ibadahnya dari emas. Itu Juraij, tetap aja ada di tanah macam itu. Allah cuma mau menunjukkan bahwa doa ibu makbul, kalah ibadah. Qad sabaqa sudah. Wa ahaditsu masyhuratun fi sahih. Ada hadis-hadis yang masyhur, hadis sahih tentang ini, hadzaftuha, ada sebagiannya kubuang ikhtisaran karena mau mengambil ringkasan yang terkait dengan tema. Wa min ahammiha hadis Amr bin Habasah.
Di antaranya hadis Ammar bin Abbasah yang sudah kita kaji dalam pertemuan yang lalu, tawil, panjang, al-mustamil ala jumalin katsiratin min qawaidil Islam, yang di dalamnya ada kaedah-kaedah hukum dan adab-adab wa adabi. Tapi kemarin kita potong. Sa'azkuruhu, akan saya sebutkan bitamam sempurnanya insyaallah dalam babir raja, dalam bab raja. Raja artinya harapan. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قال فيه, dalam hadis ini dia berkata, ya, dakhaltu 'ala Nabi SAW di Makkah. Saya menjumpai Nabi di Makkah. Maksudnya fi awalin nubuwah, waktu awal-awal Nabi turun wahyu. Antara umur Nabi 40 sampai 53, 13 tahun di Makkah. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, ma anta? Apanya kamu ini? Sebenarnya kamu ini apa? Qala nabiyun, aku ini nabi. Aku tua mana nabiyun? Nabi itu apa? Arsalani Allah, aku diutus oleh Allah. Aku tua bi ayyi syai'in arsalaka? Apa yang kau bawa? Kalau memang kau utusan Allah, apa yang kau bawa? Qala arsalani bi silatil arham. Yang ku bawa itu yang pertama adalah silatu. Tak ada disebutnya yang kubawa sholat, yang kubawa puasa. Yang kubawa pertama adalah silaturahmi. Makanya ngaji kita ini sebetulnya silaturahmi. Idul Adha itu sebetulnya silaturahmi. Sholat ke masjid itu. Makanya kalau ada orang malah makin sholat ke masjid makin putus silaturahmi. Aku berkawan dulu sama dia, waktu kami sama-sama mabuk. Sekarang sejak kami hijrah ini, tak pernah lagi duduk putus. Rupanya yang satu ikut tabligh, satu ikut Wahabi. Setelah itu, jadi sekarang banyak orang putus silaturahim itu malah setelah hijrah. Sebelum hijrah enak. Dulu kami Pak Ustaz satu kampus, sama-sama cabut, sama-sama pacaran, sama-sama dugem. Setelah ini, yang satu masuk PKS, satu masuk HTI. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah hijrah. Jadi kalau gitu, bagus kami mabuk lagi lah maksudnya. Silatil arham, silaturahmi. Wa kasril awsan, menghancurkan berhala. Wa ayyuwahhadallah, mentauhidkan Allah, la yusyraku bihi syai'un, tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Wa dzakara tamamal hadis, disebutkan hadis secara sempurna, dipotong, diambil ini saja karena untuk sesuai dengan tema. Ini dalil boleh memotong hadis. Tapi saya tahu sebenarnya hadisnya ini panjang, tapi saya potong biar supaya sesuai dengan tema. Kalau tidak nanti disangka orang hadis itu pendek, padahal hadis itu pendek. Wallahu a'lam. Ulama menyebut wallahu a'lam menunjukkan tawadhu, rendah hatinya dia. Aku tak tahu apa-apa. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Panjang bab. Sudah semua akan datang, kita masuk bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Itulah kaji kita.